Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Di sini Teteh akan menjelaskan mengenai PowerPoint ya. Sebelumnya juga kita sudah belajar kan ya mengenai Microsoft PowerPoint, tapi kita lanjutkan pelajarannya. Oke, untuk sebelumnya yaitu kita udah belajar mengenai tab menu Home ya. Di Home ada apa aja? Masih ingat tidak? Nah, di Home itu ada clipboard, di sini ada slide, ada new slide, layout, dan lain sebagainya. Sudah belajar juga kan mengenai copy paste. Kemudian ada tentang hurufnya di sini ya, font bisa diganti. Kemudian paragrafnya juga, shape, dan lain sebagainya. Sekarang kita ke menu yang kedua. Ini ya, insert. Masih ingat kan ya? Kalian kan udah cari tuh setiap kelompok tentang fungsi-fungsinya setiap menu gitu ya. Ada insert, design, transition, animation, slideshow gitu kan ya. Sekarang kita akan bahas kembali ya. Nah, new slide di sini untuk menambahkan slide baru ya. Masih ada pada menu tab menu insert, kemudian ada table untuk menambahkan tabel. Caranya klik tabel, kemudian pilih berapa baris dan kolom yang akan diperlukan. Kita langsung praktekin aja ya. Kita ke table ya. Maaf, agak lemot. Nah, kalau ke sini, ke kanan berarti ya. Ke kanan itu baris, terus kalau ke bawah, ini itu kolom ya. Misalkan segini, ini ya hasil tabelnya. Bisa dipindah, bisa tidak. Oke, selanjutnya itu picture untuk menambahkan gambar. Caranya sama, klik picture-nya, kemudian cari gambar mana yang akan dimasukkan ke dalam slide, kemudian klik insert. Begitu juga dengan online picture, screenshot, dan juga foto album. Ya. Kita ke insert, picture, pilih ya yang mana yang akan dimasukkan fotonya. Ini contoh aja. Saya akan masukkan ini. Di sini ya, kita simpan. Seperti ini. Nah, untuk gambar, nah di sini kan ada ya correction. Correction itu untuk mengubah dari gelap ke terang. Namanya correction. Berarti dari insert, kemudian pilih memasukkan gambar. Kalau udah, nanti bakal muncul ya. Ada correction untuk ubah dari gelap ke terang banget ya. Kemudian ada color untuk pewarnaan. Ada artistic effect itu untuk lebih artistik gitu ya. Selanjutnya ada reset itu untuk dihapus. Kalau untuk vector effect ini untuk mau ke 3 dimensi. Jadi fotonya bisa 3 dimensi itu ke vector effects. Oke. Layout ini lebih ke diagram ya. Seperti itu. Ini Teteh akan ubah ke efek aja ya. Vector effect jadi 3 dimensi. Seperti itu. Masukkan data di tabel mah bisa kan ya. Misalkan hari Senin, ini Selasa, dan sebagainya. Bisa kan ya? Oke. Selanjutnya,
yaitu fitur screenshot dan foto album. Sama saja ya, cuman lebih, kalau online itu bisa ngambil dari Google. Bisa nyari. Kalau screenshot, berarti kita screenshot sendiri. Oke, foto album berarti ya album foto. Bikin album foto, gitu. Kemudian selanjutnya yaitu tab menu insert ya, masih di menu insert untuk menambahkan shape atau bentuk. Bisa kotak, lingkaran, bisa juga dibuat diagram secara manual, atau di Smart Art itu untuk membuat diagram secara otomatis. Nih, Smart Art ya, untuk diagram. Kalau tabel, membuat tabel. Gambar untuk memasukkan gambar. Kalau shape itu untuk memasukkan bentuk. Smart Art untuk membuat diagram otomatis. Caranya tinggal klik Smart Art, pilih diagram yang akan digunakan atau diperlukan, kemudian klik OK. Caranya ya, dulu, delete, bisa, kalau ada dihapus aja. Nggak ada ya kalau diklik kanan, kita delete aja dari keyboard. Kita ke insert, kemudian shape ini ya, kenapa aja, diganti warnanya juga boleh. Selanjutnya ke insert lagi, Smart Art, kita tambahkan yang ini, kecilkan, kita pindahkan, tapi jangan satu-satu ya, nanti lama, jadi kliknya di sini, nah maka akan ikut semua. Selanjutnya, ya sampai sini paham nggak? Mudah-mudahan paham ya. Yaitu chart, untuk membuat grafik. Caranya klik chart, kemudian pilih grafik yang akan diperlukan. Oke, kita ke chart ya. Insert, kemudian chart ini ya. Kemudian kita klik OK. Loh kok muncul ini teh? Iya, itu untuk masukin datanya ya. Jadi kategori ini bisa kita hapus atau kita tambah. Kayaknya misalkan teteh hapus ya, kategori 4. Ini teteh hapus. Maka akan segini aja, 3 berarti. Bisa kita tambahkan, misalkan X, 1 nilainya, yang ini 2, yang ini 3. Gitu ya, bisa dipahami? Oke. Kalau ngubah datanya gimana teh? Maaf ya, ada ayam. Ngubah datanya yaitu kiri, pilih edit data. Seperti itu. Kalau ubah data, edit ya, ingat. Edit, klik kanan, edit data. Udah. Kalau reset to match style itu di reset ke pengaturan awal ya. Jadi bukan, reset itu artinya hapus. Kalau edit data itu mengubah data. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu Apps for Office. Itu untuk menambahkan aplikasi pada Microsoft Office. Yang kedua, Hyperlink untuk menambahkan link file ke dalam site. Contohnya seperti ini. Jadi, akses file itu di PPT. Coba ya, kita cobain. Insert, terus hyperlinknya nggak bisa diklik teh. Oke, kita tambahin teks dulu berarti. Kita ke text box untuk nambahin teks ya. Klik teks. Kemudian kita ke insert. Misalkan mau nambahin file Zoom. Kita klik OK. Nah, maka jadi sebuah link gitu ya. Yang bisa diklik. Oke.
Selanjutnya yaitu ada action untuk membuat slide perintah dari slide 1 ke slide. Contohnya dari slide 1 bisa langsung ke slide 3 tanpa slide 2 terlebih dahulu. Untuk komen, untuk menambahkan komentar, text box tadi ya, untuk tulisan. Selanjutnya ada header dan footer, itu untuk menambahkan halaman. Word art, untuk mengubah tulisan biasa berseni atau mempunyai seni gitu ya. Jadi lebih bagus lah artistik. Coba ya kita ke word art. Kita pilih yang ini. Nah, jadi teksnya lebih gede gitu ya. Dan juga udah ada settingannya ya. Ini bisa ya. Seperti itu. Kemudian slide number, date time. Date time itu untuk menambahkan tanggal dan waktu. Slide number-nya menambahkan nomor pada slide. Objek untuk menambahkan file atau dokumen ke dalam slide PPT. Equation untuk menambahkan rumus dan simbol untuk menambahkan simbol-simbol. Equation dulu ya. Insert. Kemudian kita ke equation. Kita tambahin ya rumusnya misalkan yang ini. Bentar ya. Nah, ini udah ada nih rumusnya. Seperti itu. Kemudian kita insert. Ke simbolnya nggak bisa diklik ya. Jadi kita harus ke tulisan dulu. Misalkan yang ini, kita masukkan simbol nih. Yang ini ya simbolnya misalkan R kecil gitu. Kita close dulu ya berarti. Oke. Seperti itu. Ini ya. Hasilnya. Sampai sini paham nggak teman-teman? Semoga paham ya. Oke, selanjutnya yaitu video dan audio. Untuk menambahkan video dan suara. Kita ke audio video ya. Di insert ke video. Nah, di sini tuh videonya bisa ngambil online dari Google atau punya kita sendiri yang ada di laptop PC gitu ya. Sama dengan audio juga, bisa online, bisa kita punya kita sendiri atau kita nge-record langsung di sini nih di PPT juga bisa. Seperti itu. Selanjutnya ada tab menu ya. Tab menu tuh kan tadi ada menu home sebelumnya gitu. Terus tadi udah kita jelasin, ada tab menu insert, kemudian ada design, transition, animation, slideshow, review, view, dan juga format. Untuk desain sendiri, untuk mengubah desain ya, dari PPT. Sebagai desain, nih sampingnya insert ada desain. Kita ubah warnanya jadi misalkan yang ini ya. Atau yang ini deh. Seperti ini ya. Tinggal kita pilih aja. Nih. Kita sesuaikan. Selanjutnya, ada transition di sampingnya berarti. Ini juga tinggal kita pilih aja teman-teman. Misalkan yang ini. Kalau untuk animasinya, kita harus pilih dulu salah satu, karena ini nggak bisa diklik ya. Pilih dulu misalkan gambar ini nih. Kita ubah, supaya bisa bergerak seperti ini ya. Gitu juga dengan chart, misalkan. Yang ini pakainya. Nah, jadi bisa dipilih sendiri. Ini ada banyak ya. Nah, untuk selanjutnya itu slideshow ya, kalau tidak salah. Ya, ini untuk memulai tampilan, selama presentasiin online juga bisa, atau untuk menyembunyikan slide gitu, nggak usah ditampilin deh yang ini mah gitu. Itu bisa banget ya di sini. Kemudian untuk review, untuk melihat spellingnya, setiap katanya itu dilihat. Bahasa, mau diubah bahasa apa misalkan, atau mau kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa asing. Seperti itu. Kemudian untuk view itu melihat tampilan slide kita ya.
Mohon maaf. Nih, jadi ini normalnya seperti ini, atau bisa juga yang lain, atau yang seperti ini. Itu beda-beda ya, jadi di sini bisa diatur sendiri, bisa menambahkan grid lines ini. Grid line itu garis-garis kotak gitu. Mohon maaf, keluar sendiri ternyata. Ini ya, bisa di recovery. Yang itu hilang. Sebentar ya. Kesalahan teknis. Ini ya, jadi sampai sini. Mohon maaf teman-teman. Tadi lagi di view ya. Di sini. Untuk view ini ya, jadi bisa nambahin notes, bisa ketik-ketik buat catat. Kalau presentasi, di sini ya, disimpannya. Sampai sini, kalau format, itu biasanya untuk yang ada cuma beberapa aja, untuk gambar, word art, itu ada formatnya. Bisa kita ubah sendiri warnanya, jenisnya, dan sebagainya. Ya, penugasan kelompok. Jadi untuk materinya sampai situ aja ya tadi. Penugasan kelompoknya ada 2. Yang pertama, teman-teman buat slide PowerPoint yang isinya solusi dari setiap permasalahan yang udah dibagikan. Jadi tiap kelompoknya itu masalahnya, dan teman-teman cari solusinya. Berapa solusi teh? Terserah, sedapatnya teman-teman. Misalkan kelompok 1 nih, Teteh kasih contoh, pendidikan tidak merata. Solusinya supaya pendidikan merata, harus ada pendidikan gratis dan sebagainya. Atau bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Kemudian kelompok 2 misalkan, krisis literasi digital. Maksudnya gimana ya Teh? Kalau kita cari di Google, itu pasti banyak kayak gimana. Dan coba cari solusinya juga melalui searching sendiri ya teman-teman. Misalkan, saya kasih contoh di sini, krisis literasi digital, orang-orang masih pada percaya dengan adanya hoax, atau berita bohong, palsu, dan sebagainya. Itu gimana cara teman-teman buat kasih solusi supaya nggak terjadi hal seperti itu. Kecanduan gadget. Gimana caranya biar nggak kecanduan gadget? Pengangguran di mana-mana. Gimana caranya mengurangi pengangguran? Gimana caranya mengurai kemiskinan? Dan lain sebagainya. Sampai sini tugas pertama, apakah teman-teman bisa dimengerti? Apakah bisa mengerti? Bisa paham? Mohon maaf tadi salah itunya ya. Semoga paham ya teman-teman. Kalau nggak paham, teman-teman bisa nanya ke Teteh lewat WA, ya, atau lewat grup juga boleh. Terus yang kedua, buatlah slide yang berisikan tabel dengan data yang sudah disediakan. Jadi kalian buat tabel, ini ada soalnya. Nah dari soal ini dibuatkan bulan Januari nih dapat untungnya 300.000 satu bulannya. Februari dapat untungnya 100.000 dan sampai seterusnya hingga bulan Mei. Teman-teman buat sebuah tabelnya. Tadi kan sudah dipraktikan ya bagaimana cara membuat tabel. Tinggal teman-teman isi aja, dimasukkan ke dalam slide PPT. Slide yang 1 dan 2 disatukan, boleh dipisah, asalkan teman-teman keduanya dikerjakan. Ya, kalau mau lebih cepat mungkin disatukan saja ya. Ini slide pertama berarti. Slide pertama ini dulu, nama kelompoknya siapa aja. Slide kedua ini cari solusi. Dan slide ketiga itu ini ya, membuat tabel. Berarti 3 slide. Teman-teman bisa mengerti apa yang Teteh katakan? Semoga bisa ya. Dan selesai pertemuan kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga teman-teman bisa paham, bisa diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari atau buat nanti kalau misalkan ada presentasi, teman-teman bisa. Kemudian, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Maaf kalau banyak salah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.